Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Jelas ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak supaya dalam proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apa-apa. Materi yang kami ajarkan nanti juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pagi ini saya akan menerangkan tentang cara membuat APD atau tepatnya jaket. Tepatnya jaket anak-anak. Saya coba nge-share materi nih. Tepatnya jaket. Nah, jaket itu nanti juga berfungsi sebagai APD, maka saya menyebutnya adalah jaket semi APD. Kenapa saya memilih materi ini? Materi ini karena sesuai dengan kondisi saat ini bahwa Indonesia atau bahkan dunia sudah dilanda dengan pandemi Covid. Maka kita sebagai ahli di bidang tata busana mau tidak mau harus bisa membuat rancangan busana yang bisa dimanfaatkan sekaligus untuk desainer fashion sekaligus untuk berfungsi sebagai APD. Itu fungsinya semacam itu. Meskipun dalam tuntutan kurikulum bahwa sebenarnya ini tidak ada, kami tetap akan memberikan supaya nanti kalian bisa punya wawasan bahwa untuk membuat desain busana itu kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi tren. Saya berikan contoh Ibu Ana Avanti yang desainer kondang ini, bahwa pada saat ini kalau dia bertahan dengan kebaya yang di produk, insya Allah tidak akan berlaku. Maka dia sekarang beralih untuk memproduksi jaket yang APD ini. Maka dari pengakuan kemarin yang sempat saya ikut seminar dengan beliau, bahwa APD ini justru memberi kontribusi terbesar selama beliau berkarir menjadi desainer, yang tidak menutup kemungkinan kita juga bisa berbuat semacam itu. Bahwa banyak yang mengira bahwa kondisi pandemi saat ini biasanya adalah kita akan kehilangan pendapatan, kehilangan apa. Ternyata pengalaman beliau menunjukkan bahwa dengan kreativitas beliau yang semula beliau adalah desainer bayak yang handal, ternyata kebayak di saat ini tidak laku. Dia beralih ke profesi untuk mendesain APD jaket yang berfungsi tadi untuk APD juga fashion, sehingga lebih berpenghasilan. Dan menurut pengalaman beliau bahwa saat ini yang paling memberikan penghasilan terbesar selama berkarir menjadi desainer itu justru di pembuatan APD jaket ini. Oke, saya juga tidak mau ketinggalan supaya kalian juga punya pengalaman semacam ini. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajarkan cara membuat APD dari jaket yang berfungsi sebagai fashion ini. Oke, saya share materi saya. Ini adalah materi jaket yang saya akan berikan ke kalian, jaket semi APD. Kenapa saya nyebutnya dengan jaket semi APD? Karena bentuk visualnya adalah jaket, tapi sebenarnya ini bisa berfungsi APD. Kalian bisa bergaya dengan pakaian APD ini. Ini kalau menurut analisa kalian, jaketnya adalah dengan penutup kepala, ada masker. Sebenarnya ini bukan masker, tapi sebenarnya kerah yang berfungsi untuk masker. Nanti kalau kita buka, kita berikan sampai di leher, yang bentuknya masker ini nanti akan berfungsi sebagai kerah. Oke. Menurut analisa kalian, sebenarnya dalam proses pembuatan busana itu gampang sekali kalau kalian memahami analisa model. Analisa model bisa kita lakukan dengan cara kita sering-sering berlatih memahami gambar. Maka saya sarankan kepada kalian semua bahwa mall, kemudian tempat-tempat rekreasi itu adalah tempat belajar kalian. Kalian bisa melihat
gambar atau baju busana yang ada di mall itu adalah tempat belajar kalian. Melihat sambil dianalisa itu yang justru penting. Saya contohkan, ini adalah analisa desain pada jaket ini. Ini berpenutup kepala, kemudian ada krah yang berfungsi untuk masker. Di sini ada resletingnya. Kemudian di sini ada penutup pembuka muka dengan tutup tarik. Istilahnya bukaan depan kita gunakan resleting jaket. Kemudian pada garis dada di sini ada garis empire. Pada bagian dada di bawah ini ada garis princess. Nanti di dalamnya juga berfungsi untuk membuat saku, berfungsi ada sakunya juga. Dan penyelesaian untuk jaket ini kita gunakan semi tailoring, bahwa nanti di badan kita gunakan furing full, di lengan juga furing full, tapi untuk isian di dalam baju ini kita tidak akan menggunakan seperti tailoring, besti cover, mungkin penebal lain, tidak. Kita hanya cukup memakai furing, sedikit penebal, sehingga maka katakan ini adalah jaket semi tailoring. Setelah kita masuk ke tahap berikutnya, bahwa pada jaket ini kita bisa mengambil ukuran. Ukuran di sini ada ukuran panjang. Nanti kalian yang butuhkan adalah panjang jaket ini 75 cm, kemudian lebar lingkar badan 100 cm. Ini ukuran sudah jadi ya. Dari ukuran badan, pinggang, panggul, kita anggap ini adalah ukuran badan semuanya. Kita ambil yang terbesar, kita jadikan satu ukuran. Ini sudah ukuran jadi, berarti sudah plus kelonggaran. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Bisa diterima? Atau terlalu kecepatan anak? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi. Bedanya jaket dengan busana wanita sebenarnya ada perbedaan. Kalau ini hampir cenderung ke busana pria, sehingga nanti pada lingkar badan, pinggang, panggul kita pakai yang terbesar. Kalau hem biasanya seperti itu. Tapi kalau pada busana wanita biasanya antara pinggang, badan, pinggang, panggul ini adalah kita ukur sendiri-sendiri. Tapi pada jaket cenderung mengikuti pola pria. Tapi ada pada bagian bahu, kalau pria kan ada selisih punggung belakang lebih naik, lebih tinggi daripada punggung depan. Tapi untuk wanita kan sama. Maka untuk bagian punggung kita mengikuti pola wanita, sedangkan di badan, di lengan kita mengikuti pola pria gitu. Sehingga sebenarnya kalau kalian sering-sering membuat pola, hal-hal semacam ini tidak ada masalah. Di garment pun kalian nanti hanya dikasih ukuran semacam ini di industri ya. Terus kalian disuruh menganalisa, disuruh menerapkan sendiri. Kalau sering-sering nanti kalian melihat gambar-gambar semacam ini, insya Allah nanti dalam pembuatan pola akan gampang sekali. Karena kalau kalian harus menghafal seluruh pola yang kalian dapat dari sekolah, insya Allah tidak mampu. Tapi kalau tahu prinsip dalam pembuatan pola, insya Allah akan gampang. Terus kemudian pada lingkar leher. Lingkar leher ini kita ukur dari kerung leher muter. Tapi karena lehernya ini juga tidak diukur pas, cenderung nanti di sini ada penutup kepala, ada penutup wajah. Maka ini saya perlebar, kira-kira saya tambahkan 2 cm. Asalnya 38 menjadi 40. Untuk lebar punggung 1 itu diambil dari ujung bahu kanan sampai ujung kiri. Tapi biasanya kalau kalian pas membuat pola busana wanita, punggung itu diambil dari ujung kerong lengan yang punggung belakang sampai ke kerong lengan berikutnya. Itu sebenarnya adalah punggung 2. Tapi tidak apa-apa. Sementara ini kita pakai punggung 1 45. Tapi sebenarnya ini untuk ukuran jaket cowok. Lebar bahu sebenarnya boleh dipakai atau tidak, tergantung nanti dalam proses pembuatan pola. Oke. Panjang lengan dari ujung bahu sampai ke pergelangan tangan
itu kita ambil ukuran memanjang nanti, sedangkan kerung lengan kita ukur dari ketiak, kita ukur muter ketemunya 52, sedangkan lingkar lengan bawah itu diukur pada pergelangan tangan. Oke, boleh dicatat sebentar ini nanti karena kita akan gunakan untuk pembuatan pola selanjutnya. Saya beri waktu kesempatan 2 menit untuk mencatat ukuran. Cukup. Saya lanjutkan. Sekarang saya akan menggunakan software Rihpis. Saya buka. Ini saya membuka software Rihpis. Sebenarnya materi ini sudah kalian peroleh di kelas 11 kemarin. Software Rihpis itu sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Tapi untuk kesempatan ini tadi saya sempat tanya kepada kalian bahwa yang di rumah menggunakan HP semuanya, tidak ada yang menggunakan laptop, tidak ada masalah. Saya tak menerangkan menggunakan software Rihpis ini. Kalian nanti prakteknya langsung dipraktekkan, dicatat di kertas menggunakan meteline skala 1/4, sehingga nanti setelah ini kalian punya catatan untuk pembuatan polanya. Di ukuran ini tadi tetap nanti kita akan membuka ukuran ini, membuka softwarenya. Langkah pertama, sudah pernah melihat software ini semuanya ya? Sudah pernah mencoba semuanya di sekolah waktu di kelas 11? Sudah? Meskipun waktu kemarin satu laptop dipakai 2 orang, mungkin ada yang 1 orang, tapi saya yakin kalian sudah pernah praktek semua. Sehingga kalau saya mempraktekkan hari ini, kalian kemungkinan masih ingat. Oke? Saya coba membuat praktek pola sesederhana, seminimal mungkin kalian bisa memahami. Saya tidak akan membuat pola yang ribet, sehingga kalian akan bisa gampang untuk mengikuti materi saya ini. Untuk membuat pola, langkah yang pertama, saya membuat polanya, saya gunakan rectangle terlebih dahulu. Kalian nanti dalam proses membuat pola yang manual juga boleh seperti ini. Saya buat kotak. Oke, tadi di pola ukurannya panjang kan 75, lebar 100 kan? Oke, saya kembali. Berarti di sini lebar adalah pola 1/4, kita isi berapa? 1/4-nya 100. 25 ya. Oke, panjangnya berarti kita isi. Halo, ayo dong. 75, ya kan? Berarti panjangnya ini, lebarnya adalah tadi 1/4 lingkar badan. Ini saya sudah membuat kotak dasar untuk membuat pola. Nanti dalam proses, meskipun saya menerangkan dengan menggunakan digital, kalian nanti prakteknya menggunakan manual. Saya yakin yang punya laptop boleh digunakan nanti untuk prakteknya semacam ini. Tapi lah yang tidak ada laptop, kalian bisa praktek manual menggunakan kertas biasa. Dibuat terlebih dahulu, panjangnya 75, lebarnya 25. Tadi kan seperti itu kan? Oke, langkah yang berikutnya saya menggunakan Intelligent Pen. Saya gunakan untuk membuat kerung leher yang ke arah ke samping. Ini rumusnya 1/6 lingkar leher plus 2, sekitar 8 cm. Oke, sudah. Saya arahkan kerung leher yang bawah. Ini 1/6 lingkar leher plus 3, karena tidak ada selisih bahu depan dan belakang, maka turunnya lebih, saya turunkan lebih panjang di sini, maka plusnya adalah 3. Saya tuliskan 3. Bukan. 1/6 lingkar leher plus 3 sekitar 10. Oke, sudah. Saya lepaskan ballpen-nya dengan klik kanan, kemudian saya edit dengan modify. Saya klik, saya rasa cukup. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa ya. Kemudian kalau kalian menggunakan garis Intelligent Pen untuk mengcopy garis dengan cara diklik, ditarik. Kalau sudah keluar kayak gini, silakan dilepas. Kemudian ini sama dengan rendah bahu ya. Rendah bahu itu sekitar 4,5 cm.
Tapi kalau saya sekalian mau membuat garis badan, di sini saya tambahkan 2 garis kopian. Berarti saya membuat 2 garis kopian. Kopian yang pertama panjangnya dari garis awal adalah 44,5. Kemudian kopian yang berikutnya dari garis kopian yang kedua adalah 22 cm. Berarti nanti kalau kalian membuat garis di manual, setelah membuat kotak, buat garis kerung leher, buat garis rendah bahu, turun 4,5. Kemudian dari garis rendah bahu turun berapa? Halo, di sini ada 22 cm. Berarti atasnya ini turun 4,5, di bawahnya turun 22 cm. Klik OK, sudah. Untuk membuat garis bahu supaya pas, kamu harus menggunakan kompas. Ini kalau kalian menggunakan sistem digital. Tapi kalau manual tinggal mengukur, ini diarahkan ke garis garis rendah bahu dengan panjang bahu tadi berapa? 15. Oke kan? Langsung ketemu. Kalau kita menggunakan kompas, ini saya tambahkan 17, 18, dia mesti mengarah ke terkunci dengan garis ini. Tapi kalau kita hanya menggunakan Intelligent Pen, dia akan, kamu harus menghitung sendiri nanti. Oke, kita klik OK sekarang. Sekalian kita akan membuat garis kerong lengan. Dari ujung bahu kita tarik menggunakan Intelligent Pen dengan garis lengkung, arahkan ke kerong lengan, kita lepas, kemudian kita edit menggunakan tool modify, berikan dirasa sudah cukup. Oke, sudah. Oke, kira-kira bentuknya sudah bagus. Kalau sudah, silakan klik kanan, klik di luar area. Ini sebenarnya sudah menjadi pola depan sudah jadi. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Pola depan sudah jadi. Kita tinggal membuat pola belakang. Karena jaket tidak seribet pola blus atau pola hem, maka saya tinggal membuat pola kerong leher. Pola badan saya anggap sudah saya perbesar. Kalau kalian menggunakan software Revit, tidak bisa langsung ketemu di titik hijau di tengah ini, nanti malah tidak bisa sesuai dengan ukuran. Kita letakkan di atas titik hijau yang ini. Kita klik, kita arahkan. Sorry sebentar. Kita klik, panjang turunnya dari kerong leher belakang adalah 2 cm. Kemudian kita arahkan ke ujung bahu, kita lepas. Kemudian kita edit menggunakan modify. Yang buat catatan kalian bahwa kalau kalian mengedit lengkungnya ini, jangan sampai bentuknya seperti ini. Ini nanti kalau kita buka hasilnya mesti jelek. Ini akan lengkungnya akan ke dalam. Maka di sini harus dibuat lebih naik. Oke, sudah. Ini pola badan sudah. Sekarang yang belum, kita coba mengecek pola kerah lingkar leher yang ada di sini, kita cek. Nanti kalau kalian membuat pola juga harus ngecek lingkar ini ditambah kerung leher belakang totalnya berapa, nanti digunakan dasar untuk membuat penutup kepala atau kerah. Di sini saya gunakan compare lens atau gunakan untuk mengukur Metlin, menjumlah total ukuran. Coba kita klik di sini. Di sini sudah keluar total kerung leher depan adalah 13,72. Ditambah dengan pola garis kerung leher belakang, totalnya 30,99. Ini sudah cukup. Sebenarnya masih kurang ini. 30 berarti kerahnya itu berapa? Sudah. Oke.
Berarti 30, sekitar 60 cm ini untuk kerong leher. Oke, kita cek 30,99 ya. Kita buat kerahnya sekarang. Untuk kerahnya kita gunakan Intelligent Pen. Dari mulai sini, ini kerah yang berbentuk masker tadi. Kita tarik. Panjang kerah, kemiringan sekitar sebentar, ini 20 cm panjangnya. Oke, kemiringan sekitar 30 cm dari garis lurus. Kemudian kita buat kerung lehernya, arahkan ke samping dengan panjang 30,99 tadi ya. 30,99. Sorry, ini kok kepanjangan banget ya. Ini hasil pengukuran ini tadi. Coba kita cek lagi. Ini ditambah dengan ini sama 22, bukan 30. 22,35. Ini berarti salah, 22,25. Saya membuat garis kerahnya lagi. (22,55). Oke. Kemudian kita edit dengan modify bentuk kerah itu lengkung. Ini boleh kita keluarkan dikit. Sedangkan untuk garis kerah yang menyerupai masker, kita bisa mengedit juga di sini. Ini bentuk masker. Jadi untuk kerah depan nanti bentuknya tidak lurus, tapi bentuknya lengkung gini, karena nanti kita fungsikan sebagai masker juga. Ini dasar yang depan sudah. Sekarang kita ambil yang belakang. Untuk yang belakang tingginya cukup 12 cm. Terus kita hubungkan garis ini sampai ke sini. Total ini sama dengan setengah lingkar kepala. Coba kita cek, lingkar kepalanya tadi adalah 59, berarti separohnya ini harus 24, berarti kurang lebar ya. Ini 24, harusnya 29. Maka bisa kita edit dari sini, kita bisa mengeluarkan. Ini juga kita keluarkan. Yang jelas ini harus siku nanti di sini. Kita coba cek lagi dengan metlinnya 28,838, masih kurang sedikit. Kita keluarkan lagi di sini. Kita cek lagi dengan metlin 28,7 sudah cukup. Oke. Tapi bentuk ini masih harus kita edit juga. Kita masih mengeditnya menggunakan Intelligent Pen. Modify. Ini bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk nanti masker yang menutup hidung. Kemudian ini kerah langsung, berarti resleting nanti dari bawah sini, dari bawah sini sampai ke atas. Ini langsung menyerupai resleting dari atas. Jadi resleting nanti sampai ujung hidung ke bawah, langsung ke bawah. Ini sama dengan naiknya garis leher belakang sampai di tengah-tengah kepala 12 cm. Dari kerong leher sampai batas hidung kira-kira panjangnya itu 20 cm. Tadi kita ambil 20 cm. Sedangkan lebarnya leher ini sama dengan kerung depan ditambah dengan kerung belakang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya?
Oke, sekarang kita buat untuk penutup kepala. Untuk penutup kepala kita gunakan Intelligent Pen. Penutup kepala tidak dimulai dari ujung kerah, tapi dari ujung kerah masuk 3 cm. Berarti kita ngekliknya bukan di ujung tapi di depan sini. Oke, kita kasih angka 3 cm. Jadi sudah mengarah ke sini. Oke, sip. Kita tarik, coba kita naikkan lagi. Panjang naiknya penutup kepala itu 32 cm. Oke. Untuk kerudungnya dari ujung sini sampai ke sini itu kita bentuk garis lengkung dulu, lurus dulu, kemudian baru kita edit. Kita editnya menggunakan modify. Double klik satu, kita edit lengkungannya. Yang penting dalam proses membuat penutup kepala ini melebihi sedikit, garis ini tidak lurus sejajar siku tapi agak lengkung ke atas, sehingga nanti waktu pemasangan kerah dengan penutup kepala ini harus sudah dijahit, ini disatukan dengan kerah, baru disatukan dengan badan. Ya, prosesnya tahu ya. Jadi waktu kalian membuat pola sebenarnya harus sudah mulai berpikir proses jahitnya itu bagaimana, itu harus sudah mulai berpikir. Di sini ada penutup kepala, ada kerah, nanti harus disambung dengan badan. Prosesnya berarti kita harus berpikir caranya nanti nyambungnya bagaimana. Ternyata harus seperti ini. Kerah ini nanti harus kita buka, kita sambungkan terlebih dahulu dengan penutup kepalanya, baru kita sambungkan dengan kerung leher, baru kita menyambung resleting. Oke, ini badan kerah, kemudian penutup kepala sudah jadi. Yang terakhir adalah membuat kerung lengan, membuat lengan. Lengan saya gunakan rectangle. Ukuran panjang lengan tadi berapa? Panjangnya adalah 59 dikurangi lebar manset di 5 cm berarti berapa? Halo. 59 kurangi 5 sama dengan 54. Dijawab saja. Kemudian untuk lebar lengannya kita berpatokan pada kerung lengan ini. Tadi waktu kayak kita menurunkan rendah punggung dari ujung bahu turun ke badan, tadi turunnya berapa? Masih ingatkah? Halo. Masih ingat? Berapa turunnya tadi? Tadi setelah kita menurunkan rendah bahu 4,5, kemudian turun badan berapa? 22. Loh, ora dicatat kuwi. Oke. Ini adalah pola untuk membuat lengan. Kemudian kita buat tinggi puncak. Ambil rata-rata lah tinggi puncak, turunnya adalah 12 cm. Oke. Kita arahkan ke sini sudah. Kemudian kita buat garis lengan, arahkan ke samping. Saya tidak mengarahkan ke sini. Kalau di pola digital biasanya yang kalau saya menaruh di sini berarti saya akan ditanya di sini berapa senti. Saya tidak kepingin menjawab ini, tapi saya hanya kepingin di sini lebar kerung bawah itu berapa supaya diukur dari atas. Maka saya meletakkan garis itu dari atas ini. Kira-kira lingkar lengan bawah tadi adalah 24, separuhnya adalah 12. Tapi untuk jaket biasanya kan butuh lebar kemudian nanti dikerut. Memang jadinya nanti adalah 24. Tapi dalam proses pembuatan pola lengan di sini kita lebarkan. Dari setengah lingkar lengan bawah yang 12 cm kita tambahkan 4 atau 5 cm berarti sekitar 12 tambah 5 berarti sekitar 17 atau 16 cm. Oke, kita 16.
Oke, kita lepas. Kemudian kita edit. Pembuatan lengan jangan hanya menggunakan garis lurus, mesti dipakai nanti tidak pena. Kalian bisa menggunakan garis panggul untuk membuat kerung lengan, bentuk lengan bawah. Di sini kalian bisa diedit seperti ini, atau kalian nanti kalau manual bisa menggunakan garis panggul sehingga hasilnya lengkung. Oke, kemudian kita buat kerung lengan. Kerung lengannya sama seperti waktu kita membuat manual. Yang di atas ini kita keluarkan 2 cm. Yang di bagian bawah kita masukkan setengah senti. Di sini nanti keluar 2 cm, di bawah masuk setengah senti. Sama kan? Masih teori-teori yang dipakai oleh Bapak Ibu guru waktu mengajar kalian di kelas. Sama ya? Tidak ada masalah? Oke, nanti bisa diikuti. Oke, saya sekarang tinggal membuat kerung lengan. Manset nanti saya gunakan berkerut juga. Panjangnya sama dengan panjang lebar lengan bawah, cuman di sini saya isikan hanya 5 cm. Ini jadi manset. Oke, ini konstruksi polanya sudah jadi. Kalau di istilah pada rihbis nama desain pattern. Ini desain patternnya sudah jadi. Kita tinggal mengarahkan menjadikan desain pattern menjadi pattern. Kalau di istilah pola manual, konstruksi pola konstruksinya aja sudah, tinggal menjadikan pola jadi. Oke. Istilah-istilah ini kalian harus mudeng paham. Kalau di istilah di pola digital namanya desain pattern, kalau sudah jadi pola namanya pattern. Tapi kalau di pola manual ini namanya konstruksi pola. Kalau sudah dikasih kampo, dipecah-pecah namanya pola jadi. Oke. Kita coba memecah pola atau menjadikan pola, berarti kita gunakan tool yang mana? Perfect, gambar gunting ini ya. Oke, saya mulai dari pola depan. Setiap garis yang membatasi pola depan saya klik dengan perfect. Oke, saya klik kanan di luar, sudah jadi. Saya pisahkan, saya pisahkan polanya. Saya sudah mendapatkan pola badan depan. Sekarang untuk pola belakang juga saya lakukan dengan perfect, tapi perfect di sini tidak bisa dilakukan berulang, harus di-refresh terlebih dahulu dengan cara klik modify, kemudian klik perfect atau gunting lagi, baru kita mengambil pola belakang. Ini pola atau garis yang membatasi pola belakang, saya klik. Oke, sudah. Saya sudah mendapatkan pola belakang sekarang. Sekarang untuk pola lengan saya refresh dulu dengan modify, kemudian ambil gunting lagi. Saya klik garis yang membatasi lengan. Saya pisahkan dari polanya. Kemudian untuk manset, sekarang untuk kerah, ini yang membatasi kerah saya klik semuanya. Saya sudah mendapatkan kerah juga, kerahnya di sini. Kemudian untuk penutup kepala saya juga ambil. Penutup kepalanya juga sudah dapat. Oke. Masih kurang satu pola lagi. Di sini sebenarnya ada pola lapisan depan. Lapisan depan kita hanya mengambil dari lapisan yang ada di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Klik, oke.
Kita ambil perfect lagi, garis yang membatasi lapisan ini saya klik. Berarti polamu nanti jumlahnya ada berapa di sini? Coba dihitung. Pola badan depan, pola badan belakang, pola penutup kepala 3, kerah 4, lapisan 5, lengan 7, manset 8. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7. Ini adalah pola jadi kamu. Sekarang untuk konstruksi polanya masih dipakai enggak? Enggak ya. Kalau tidak dipakai, kita coba hilangkan dengan mengklik display atau hidden display line, sehingga tinggal pola yang ada di depan sini. Nah, saya coba mengelompokkan pola-polanya. Nanti saya juga harus menambahkan, menggrading. Saya coba kelompokkan dulu. Ini pola belakang. Oke. Yang masih kurang di sini di bagian pola yang mana? Pola lengan perlu dibuka enggak, Cah? Perlu. Di sini berarti kita harus membuka pola lengan. Membuka pola lengan dengan menggrading atau grading memberi kampo duluan mana? Atau pecah pola dengan grading duluan mana? Pecah pola. Kalau pecah pola kamu dulukan, nanti setiap pecah pola yang sudah dipotong-potong harus kamu grading sendiri-sendiri. Berarti lebih ribet. Maka saya sarankan kalau dengan pola digital, grading itu dilakukan sebelum pecah pola. Oke? Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan melakukan grading karena waktunya tidak cukup. Lakukan grading sampai nanti marker nanti tidak cukup. Saya hanya cukup membuat satu desain pola saja, yaitu pola M. Tapi untuk pecah pola harus kami lakukan terlebih dahulu untuk memberi kampo, mengedit klaim dan lain sebagainya ya. Sehingga nanti untuk pecah polanya setelah kita lakukan pemberian kampo dan lain sebagainya. Saya tidak akan berlanjut ke grading. Saya cukup dengan menambahkan kampo. Kampo pada sisi ini sudah otomatis ditambahkan dengan 1 cm. Oke. Tapi tidak masalah. Ada beberapa bagian yang perlu kamu tambahkan lebih dari 1 cm. Contoh di bagian bawah. Bagian bawah sini kalian boleh menambahkan kampo, biasanya berupa klaim atau hemming. Kalau di istilah garment itu berapa senti klaimnya? Halo, klaim. Kalau kampo 1,5 mungkin cukup, tapi kalau hemming atau klaim berapa? Halo, orang masih jawab aku kayak mbok tinggal sah. Halo. Berapa hem klaimnya? Klaim. Bedanya klaim dengan kampo apa toh, Cah? Kampo itu untuk menyambung bahan. Misalnya ini mau sambung saya dengan ini, berarti harus saya tambahkan tambahan jahitan namanya kampo. Tapi kalau di sini namanya klaim. Untuk lipatan jahitan itu klaim. Oke, anggap saja ini klaimnya 1 cm juga. Tapi sebelum kita olah, coba kita buka terlebih dahulu pola belakang. Untuk membuka pola adalah dengan pattern simetri. Kalian nanti kalau dalam proses membuat pola, kalau manual, tinggal polanya dibuat lipatan saja ya. Oke, pattern simetri kalau kalian menggunakan software Ripis, berarti harus dicek di tengah kursor yang saya ambil dari pattern simetri ini kira-kira sudah bergaris tebal belum? Kalau sudah bergaris tebal berarti kita bisa langsung pakai. Ini sudah membuka. Ini kursornya kalau tipis seperti ini biasanya ini salah berarti. Ini saya undo, berarti kursornya harus ditebal dengan cara klik tombol shift. Hasilnya harus full diwarna dengan warna.
Oke, di sini juga saya harus membuka lebar. Oke, yang masih supaya sesuai dengan model ini berarti ada perlu pemecahan pola ya. Ini ada pecah pola di sini, di garis belakang nanti juga harus penambahan pecah pola. Oke, berarti di bagian pecah pola itu setelah menjadi pola, bukan masih dalam bentuk desain pattern tadi. Sudah menjadi pattern itu baru kita pecah pola. Kita untuk pecah polanya kita gunakan tool divide pattern, bukan join pattern. Divide pattern yang ini sebelahnya gunting. Saya perbesar. Tadi analisanya di bawah sini adalah 3 cm. Oke, saya arahkan ke sini, bukan lurus tapi agak miring ke bawah sedikit. Kalau kamu buat garis lurus, nanti kamu turunkan 3 cm juga. Ini adalah kemiringan untuk pola depan di bagian badan. Oke, klik ini, otomatis sudah terpotong. Pola yang kamu buat sudah terpotong. Oke, sekarang untuk badan depan perlu adanya divide pattern juga untuk dipecah. Kita ambil tengah-tengahnya saja. Jadi sekarang kalian punya tambahan pola berapa? Tadi 7 ditambah berapa nih? 1, 2. Pola depan sekarang ada 3, yaitu pola bagian atas, pola bagian depan bawah, pola bagian depan bagian sisi. Nanti di antara princess ini ada saku dalam. Ya, ini nanti kita praktekkan sekaligus nanti kita harus menjadi produk, bisa kita jual. Kita sebagai produsen harus mampu memproduk ini, kita jual ke masyarakat atau ke lingkungan kita sendiri. Oke. Kalau paling tidak kita bisa memakai untuk APD, untuk pelindung diri kalian. Maka supaya nanti ini bisa berfungsi dengan bagus, pemilihan bahannya juga kalian harus pintar-pintar, karena kalian harus memilih bahan yang anti waterproof. Ya, bahan waterproof itu bahan yang bisa mencegah air tembus. Misalnya kalian di jalan pakai jaket ini tanpa harus memakai jas hujan, kalian sudah aman sebenarnya. Maka bahan-bahan yang cocok nanti kalian gunakan untuk membuat jaket semi APD ini adalah bahan merek Taslan. Taslan, tulisannya TASAN. Biasanya bahan-bahan yang kita peroleh di bahan jaket atau bahan sepatu atau tas itu banyak yang menjual bahan Taslan. Bahan Taslan ada yang modelnya tipis kayak katun, terus kemudian di dalamnya ada lapisan putih untuk menahan karetnya, juga ada semacam itu. Nanti coba kita pilih untuk kita gunakan untuk membuat jaket ini. Insya Allah nanti hasilnya lebih bagus, kita bisa memakai dalam masa pandemi ini. Kita punya produk fashion yang berfungsi sebagai APD juga. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak itu kira-kira kalian mudeng apa enggak? Karena mudeng malahan, mudeng enggak? Bisa apa mudeng ya? Dari proses langkahnya dari awal itu kalian harus tahu, dari mulai membuat kotak tadi, kemudian membuat, saya coba ulas sedikit. Cuman nanti karena berfuring, menurut analisa kalian ini kan berfuring nanti jaketnya, badan plus lengan harus berfuring. Oke, dianalisa bareng-bareng ya Cah. Oh, untuk badan karena sudah ada lapisan dari bahan utama, berarti kalau seandainya ini saya pindahkan ke sini kan. Oke, berarti badan depan yang untuk furing adalah badan depan yang setelah dikurangi lapisan depan.
ini adalah furing. Berarti kalian nanti butuh membuat pola furing dengan ukuran ini sama dengan pola badan depan dikurangi dengan lapisan, itu sama dengan furing depan. Tetapi untuk furing belakang totalnya sama dengan badan belakang. Tidak ada perubahan karena di sini tidak ada lapisan. Berarti badan plus furing totalnya sama lebarnya. Dan pada lengan juga sama. Di lengan lebar furing juga sama dengan lebar lebar furing juga sama dengan lebar furing juga sama dengan lebar lengan. Jadi total furing pada lengan sama dengan lingkar badannya. Sedangkan untuk kerah dan lapisan tetap harus kita beri lapisan, tapi dari bahan utama bukan dari furing. Berarti untuk memotong badan bagian kerah dan lapis penutup kepala ini harus motongnya 4 kali. Karena ini motongnya kan 2 kali. Oke? Coba kita beri identitas satu persatu pola yang kita buat supaya nanti kalian jelas tentang bahan-bahan yang kalian butuhkan. Contoh nomor 1 adalah pola belakang. Ini pola depan atau belakang? Halo? Yang warnanya pink. Pola belakang. Pola belakang, oke. Jumlah polanya 1 atau 2? Karena sudah dibuka, maka polanya 1. Materialnya kita beri material katun 1. Harus konsisten dalam pemberian material. Kita klik apply. Sekarang di sini pola apa? Pola lengan. Materialnya sama. Jumlah kopinya 1 atau 2? Ayo 2 1. 2 ya. 2. Kemudian materialnya katun 1 masih sama. Apply. Kemudian di sini manset motongnya 2 atau 4? 4. Kan lapisan ya. Motongnya 4. Ini manset. Kalau 2 berarti kamu motongnya harus lipatan. Oh iya. Iya bener ya. Kemudian materialnya masih sama katun 1. Oke. Kemudian sekarang pindah kerah. Kerah motongnya berapa kali? Sorry. Kerah harus kita buka terlebih dahulu. Di sini harus pakai korpek. Oke, kerahnya seperti ini. Berarti kerahnya nanti motongnya 2 kali ya. Jadi kerahnya ini kita kerah. Jumlah polanya berapa? 2. Oke, untuk bahan kerah kita lihat bahan kerah menggunakan katun 2. Lengan tadi menggunakan katun 2 ya, yang atas. Sorry. Berarti katun 2 di sini warnanya katun 2 karena dengan variasi yang 2 tadi. Kerah katun 2. Di lengan tadi menggunakan katun 2, sorry. Apply. Kemudian manset masih katun 1, apply. Kemudian kerah katun 2.
Kemudian penutup kepala katun 2 atau katun 1? Katun 1, warnanya agak muda tadi. Jumlah potongannya berarti berapa? 4, karena lapisannya juga menggunakan bahan utama. Kemudian ini namanya penutup kepala. Oke, apply, kemudian kembali ke lapisan. Lapisan dari katun 2 atau katun 1? Katun 1. Oke, jumlahnya berapa? Lapisan kanan kiri berarti jumlahnya? Halo? 2. Apply. Sekarang badan atas. Badan atas. Pakai katun 2 atau katun 1? Ayo. Ini coba dilihat. Katun 2 atau 1? 2. Berarti katun 2. Jumlah potongannya 2. Kemudian badan depan depan bawah katun 2 atau katun 1? Katun 1. Jumlah potongannya? Halo? 2 atau 1? 2. Apply. Kemudian badan depan samping. Katun 2 atau 1? 1. Jumlah potongannya? 2. Oke. Berarti kita sudah memberi identitas pada pola. Nanti harus dipotong dari bahan utama atau badan variasi atau katun 2 atau katun 1. Di sini otomatis langsung dikasih identitas ini. Kalau kamu cek, ya, coba kita cek polanya terbesar. Di sini sudah ada tulisan badan atas M 2 kali potong 2 kali badan katun 2. Ini sudah ada identitas. Nanti kalau di marker sudah langsung muncul. Oke, sementara kita simpan, kita ke marker. Nanti tolong ke markernya jangan lupa save. Kita di jaket APD. Oke ya. Terus selanjutnya kita coba buka aplikasi marker. LPGMS. Kalau yang ini di tampilan layarmu kelihatan nggak, Cah? Halo? Kelihatan. Warnanya hijau ya, marker ya. Setelah kita membuat pola, langkah selanjutnya berarti kita akan meletakkan pola di atas bahan atau merancang kebutuhan bahan supaya seminimal mungkin kita menggunakan bahan itu dalam proses produksi. Karena nanti kalian kalau di garment produksi itu kalau tidak ngirit, istilahnya ngirit, itu sangat merugikan perusahaan. Contoh selisih 1 cm di perusahaan itu sangat diperhitungkan. Karena selisih 1 cm kalau bertumpuk berlapis-lapis kali 1000 lapis maka akan menjadi 1000 cm. Jadi perusahaan akan merasa rugi apabila kalian tidak bisa menghemat bahan meskipun dalam hitungan itu hanya 1 cm. Maka kalau kita menggunakan pola digital semacam ini sih gampang dalam proses analisa atau pembuatan marker. Tapi kalau nanti kita manual, kita membuat pola manual tidak digital semacam ini, kita juga harus hati-hati mencoba supaya mendapatkan penggunaan bahan yang seirit mungkin. Ini ada aplikasi namanya RPGSM dari Rihpis yang fungsinya untuk memarker atau membuat layout peletakan bola di atas bahan supaya kita bisa menata kebutuhan bahan seminimal mungkin.
Setelah kita buka aplikasi semacam ini, langkah yang pertama adalah kita klik tombol file, kita klik new. Langkah selanjutnya kita beri identitasnya marker jaket. Kemudian lebar bahan kita berikan 150, panjangnya kita berikan sementara 3 meter dulu. Oke, kita klik oke. Sekarang kita load, cari pola yang mau di marker. Kita cari di tempat penyimpanan tadi. Nah, ini sudah ketemu. Oke. Kita klik di sini, kita identitas order tanggal, sekarang tanggal 24 2020. Customer misalnya Alvina Taylor misalnya, yang minta project ini. Kemudian button pola jaket, kemudian material katun. Kita cek pola yang kita buat, ternyata tadi jumlahnya ada 10 pola. Di sini sudah kelihatan muncul semuanya. Kita tadi hanya membuat pola M, sehingga pola dengan gradasi yang lain tidak muncul di sini. M kita buat 1 kali dalam marker. Oke, kalau sudah silahkan diklik OK. Klik pola yang sudah masuk ke kotak ini, kemudian klik OK. Ini pola yang kita buat, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Kemudian langkah selanjutnya bisa kalian lakukan dengan cara manual, dengan memindahkan semacam ini bisa, atau dengan cara otomatis, karena kita diberikan otomatisasi dalam proses pembuatan pola, peletakan pola di atas bahan. Maka kita coba manfaatkan yang otomatis saja, karena kita sistemnya digital. Kalau manual berarti harus ditoto satu persatu, dicek supaya bahannya paling irit yang mana, itu harus kita manfaatkan. Kita cek di sini nesting, kita start auto nesting. Oke, di sini sudah keluar semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cek, diperbesar. Ini sudah ada pola depan sudah ada. Ini pola belakang, tadi pola belakang harusnya saya potong. Ini pola kerah, pola penutup, pola manset, pola lengan, karena pola lapisan. Totalnya sudah ada semuanya berarti. Jadi target bahan yang saya berikan 3 meter, ternyata di sini hanya butuh 1 meter, 5 cm atau 1,1 meter. Jadi 110 cm butuhnya. Kenapa saya waktu membuat rencangan kok sampai memberikan 300 cm? Alasannya seperti ini. Kalau dalam proses membuat rancangan bahan kita memberikan jumlah yang kurang dari yang dibutuhkan, maka yang kurang itu tidak akan tampil di sini. Nanti kita akan berulang-ulang dalam proses marker atau layout bahan. Maka lebih baik kita memberikan jumlah bahan yang lebih, meskipun nanti hasilnya hanya segini, lainnya tidak masalah. Nanti dalam proses plotting atau waktu kita membuat analisa semacam ini, tidak ada masalah, kita tinggal memotong yang diambil yang dibutuhkan saja. Oke, berarti nanti proses layoutmu bisa semacam ini, atau boleh dicoba lagi supaya seminimal mungkin. Kira-kira bisa enggak kita coba dari satu persatu semacam ini? Masih bisa ngirit kah? Ini kalau tabrakan enggak bisa biasanya. Kita geser dikit di sini.
Ini supaya bisa masuk ke sini. Masih tidak bisa lagi. Tetap rapi. Tetap hanya sampai mentok 1 meter 10 cm. Tidak bisa diirit lagi ini. Ini sudah saya coba mengedit peletakan pola, tapi ternyata maksimal hanya minimal penggunaan bahan hanya sampai 1 meter 99 ini. Berarti ini sudah mentok maksimal dalam penggunaan bahan. Nanti kalau di produk dalam jumlah banyak, kita markernya bahan akan ditumpuk-tumpuk dengan selisih 1 cm saja. Kalau kita tidak perhitungkan, biasanya akan merugikan perusahaan. Maka ini juga sangat penting supaya menjadi perhatian nanti kalau kita bekerja di perusahaan atau mempunyai usaha sendiri, harus selalu berhitung seefisien mungkin dalam pemanfaatan bahan. Kita masih untung di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memarker, melayout, menghitung kecukupan bahan seirit mungkin, sehingga nanti dalam produk kita bisa meminimal mungkin dalam penggunaan bahan, sehingga keuntungan perusahaan bisa kita maksimalkan. Namanya usaha, mestinya yang diminta adalah keuntungan, bukan profit yang tetap diperhitungkan dalam perusahaan ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 15 menitan. Kita ulas terlebih dahulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Benar enggak? Yang saya terangkan tadi dicatat enggak ini? Catat. Saya tadi suruh membuat catatan, kamu buat catatan coret-coretan. Setelah ini kalian saya harapkan bisa membuat pola secara mandiri, meskipun tadi saya menerangkan menggunakan komputer, tapi saya harapkan kalian bisa membuat pola dengan teori yang saya berikan secara digital. Kamu karena tidak ada fasilitas yang berupa komputer di rumah yang ada software revise-nya, kalian boleh menggunakan manual. Tapi kalau kalian sebenarnya punya komputer dan mau menginstal software revise ini, boleh minta softwarenya ke saya. Kalau ada komputer, laptop, boleh minta softwarenya sehingga nanti kalian boleh berlatih di rumah. Oke? Sebelum saya akhiri, saya berikan tugas kepada kalian. Kalian boleh bertanya lebih lanjut tentang penggunaan software ini atau penggunaan pembuatan pola. Yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Ya, Pak. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Atau malah blank, belum mudeng semuanya? Aduh, sedih aku nih kayak ini. Oke, tapi yang jelas bisa dipahami ya. Saya harap kalian bisa praktek di rumah. Nanti hasil praktekmu, karena ini kondisi pandemi kalian tidak bisa ke sekolah, hasil praktekmu silakan difoto, dikirimkan ke saya. Ya, bisa ya? Supaya kalian nanti belajarnya tidak lupa. Saya ceritakan sedikit waktu pengalaman kami belajar dulu. Biasanya saya waktu kuliah karena saya tidak melalui SMK langsung kuliah. Saya waktu mengikuti kuliah biasanya saya meneleng dengan penjelasan dosen. Ya, saya tidak nyatet malah bahkan. Saya pahami dengan sepaham-pahamnya. Saya nyampe di rumah biasanya langsung praktek 2-3 kali. Saya tidak mungkin menunda seminggu lagi saya baru akan membuat tugas itu. Biasanya saya lupa. Maka saya habis dari kampus biasanya langsung praktek 2 atau 3 untuk pola yang sama.
Sehingga sampai hari ini saya selalu hafal yang diterangkan oleh senior-senior saya atau dosen-dosen saya terlebih dahulu. Maka saran saya setelah ini jangan langsung ditutup bukunya. Oke? Langsung praktek. Bisa? Bisa ya? Oke lah, bisa. Saya tunggu siang nanti, saya kepengen kalian ada yang setor gambar hasil coret-coretanmu. Tidak perlu harus jadi, yang penting kalian sudah berusaha mengingat yang barusan saya terangkan. Karena saya yakin kalau ini kamu tunda seminggu lagi, sudah barang tentu lupa. Iya kan? Sama seperti saya dulu. Kalau kalian maunya belajarnya semacam itu, insya Allah yang diterangkan gurumu model apapun, yang setelah itu nyampe di rumah kamu ulang, besoknya kamu tanpa harus belajar lagi, insya Allah bisa. Bisa dipahami, sah? Bisa? Ada masukan buat saya waktu saya mengajar tadi, misalnya kurang cepat atau materi mungkin terlalu cepat atau materinya mungkin terlalu berat, atau cara menyampaikannya saya tadi terlalu ribet, boleh diberikan masukan kepada saya? Tidak apa-apa, tidak akan mengurangi nilai. Bisa, kalian bisa memberikan masukan atau kritik sekalipun boleh. Ayo dong, biar buat perbaikan saya dalam proses mengajar. Suaranya kurang tegas gitu, suaranya kurang keras. Sebenarnya kondisi masih kurang fit. Saya coba ngajar, tapi alhamdulillah hasilnya saya juga merasakan sebenarnya suara saya kurang optimal, masih tertahan di hidung ini. Kalau kalian mungkin punya masukan untuk saya lebih bagus. Ini tidak ada masukan? Cukup? Cukup. Semuanya sudah absen? Sudah. Yang di chat itu sudah ada link absen, silakan absen. Dari total 47, sekarang yang masuk baru 35, tapi ada beberapa yang izin, ada yang memang tidak ada aplikasinya, download aplikasinya, HP-nya sudah tidak muat. Tapi saya harapkan nanti yang belum bisa mengikuti hari ini bisa belajar dengan teman-temannya, atau nanti bisa cari tutorial di YouTube saya, ada tentang masalah ini. Oke, silakan nanti kalau yang ketinggalan bisa melihat di tutorial di YouTube yang saya share di YouTube saya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi masih kurang pas, karena memang kondisi saya masih kurang fit. Kemarin saya sempat ngedrop, tapi sekarang alhamdulillah bisa melanjutkan. Cukup dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.